ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita masih membahas mengenai adab-adab berwudu. Terakhir pembahasan kita sampai di istinsyak dan istinta, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya pada saat menghirup air. Dianjurkan oleh Imam Ghazali untuk membaca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Wahai Allah, arihni raihatal jannah, jadikan aku menghirup aromanya surga, wa anta anni radin, dan engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Wa fil istintar, dan pada saat mengeluarkan air dari hidung, ini termasuk sunnah. Pada saat mengeluarkan air dari hidung, mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'iddah. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma buruk neraka, wa min su'iddah, dan aku juga berlindung dari negeri atau tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Nah, doa-doa ini kita baca di samping mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat, nanti manfaatnya akan kita baca di akhir bab ini. Di samping itu, doa-doa ini pastinya akan membantu orang yang berwudu tadi agar dia berwudu dalam kondisi hudur, khusyuk, dalam kondisi hadir hatinya, dan dalam kondisi dia khusyuk, dalam keadaan takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa berwudu dalam keadaan hudur dan khusyuk itu membantu kekhusyuan salat kita, seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Di dalam mudzakarahnya saya pernah mendengar dia mengatakan bahwa mereka yang khusyuk di dalam wudunya, maka dia akan mudah khusyuk di dalam salatnya. Siapa yang khusyuk di dalam wudunya, pada saat dia wudu itu menghadirkan hatinya dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuknya di dalam wudu itu akan membantu dia nanti khusyuk pada waktu salat. Siapa yang tidak hadir hatinya pada saat wudu, maka akan sulit baginya hadir hatinya pada saat dia menegakkan salat. Itu makanya berdiam pada saat wudu, tidak berbicara, itu termasuk sunnah. Maksudnya tidak berbicara di sini adalah berwudu dalam keadaan hudur, dalam keadaan khusyuk, sama seperti kisah Imam Ali Zainal Abidin yang pada saat wudu wajahnya dari mulai dia wudu pucat pasi. Ditanya oleh salah satu sahabatnya, kenapa wajahmu pucat pasi, apa kau sakit? Kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak, saya tidak sakit. Apa kamu tidak tahu sebentar lagi kita akan menghadap kepada siapa? Kita akan menghadap kepada raja segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa wudu mereka itu hadir, hudur. Nah, kemudian selanjutnya summa khudh ghurfatan liwajhika. Lalu ambillah ghurfah, seraup air, liwajhika, untuk wajahmu, faghsil biha, dan guyurlah wajahmu dengan raupan air tadi yang engkau ambil. Min mubtada'i tastihil jabha, kau raupkan air tadi ke wajahmu dari mulai tastih bagian atas, mubtada tastih, yaitu dari permulaan bagian atas jabhah. Jabhah itu dahi kita, mulai dari bagian atas dahi
mengguyur air tadi dari bagian atas dahi ila muntaha, sampai di akhirnya, di penghujungnya, ma yukbilu minadz dzaqan, apa-apa yang tampak dari dagu. Ma yukbilu minadz dzaqan fitul, panjangnya dari awal dahi sampai dagu. Dagu itu apa? Dagu itu tempat tumbuhnya jenggot, ya. Yang tampak ini namanya dagu. Yang di bawah ini sudah ini sudah bukan jenggot lagi, dan itu bukan dagu. Dagu itu yang tampak. Nah, itu panjangnya dari mulai permulaan dahi sampai di dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ard, dan dari telinga sampai ke telinga dalam ukuran lebarnya. Jadi dalam kitab fikih disebutkan rukun mengguyur wajah pada wudhu itu, batasan wajah itu yang mana? Yang mana yang disebut wajah itu? Yang disebut wajah itu panjangnya dari awal permulaan dahi sampai ke dagu, lebarnya dari telinga ke telinga. Ausilil ma, kata beliau, sampaikanlah air yang kau guyur itu ke wajahmu, dan juga ila maudhi'it tahdhib. Sampai pula air itu harus kau pastikan sampai di tempat at-tahdhib. At-tahdhib ini saya tidak tahu bahasa Indonesianya, saya tidak tahu apa itu. Bahasa Malaysianya saya juga tidak tahu. Tapi at-tahdhib itu tempat tumbuhnya rambut di bagian pinggir kening itu, yang biasa dicukur, dihabiskan oleh wanita. Kalau rambutnya tumbuh di situ oleh wanita pasti dihabiskan. Itu namanya tahdhib. Makanya disebut tahdhib hadaf. Hadaf itu menghapus. Nah, wanita sering mencukur rambut yang tumbuh di kening itu, di bagian pinggir kening. Nah, ini air harus mencapai bagian kening ini. Bagian kening. Jadi yang dimaksud mengguyur air itu bukan seperti ini, sehingga bagian yang di samping dahi ini tidak kena. Tapi bagian yang di samping dahi ini, di tempat tahdhib ini juga harus terkena air. Kita pastikan juga harus terkena air. Nah, ini disebutkan di sini. Apa at-tahdhib? Wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyata sya'r anhu bainar ras wal udhun. Lihat ya, disebutkan di sini ila zawiyatil jabin. Tahdhib itu yaitu tempat tumbuhnya rambut, tempat yang biasa wanita itu mencabut rambut di tempat itu. Posisinya tepatnya ma bainar ras lil udhun ila zawiyatil jabin. Dari mulai telinga sampai ke pertengahan dahi. Jadi di bagian dahi sini ya, di atas ini. Ini juga disebut juga as-suduq namanya ya, suduq. Tempat tumbuhnya rambut yang sering dicukur habis oleh wanita. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajah, yang terletak di dahi, yang ada di wajah. Ausilil ma, pertama sampai di bagian pinggir samping dahi ini. Kemudian ausilil ma ila manabitish syu'ur al-arba'ah. Kamu juga harus memastikan pada saat kamu mengguyur wajahmu agar air itu sampai di tempat tumbuhnya rambut, 4 tumbuhnya rambut atau bulu di wajah kamu. Apa saja itu? Yang pertama al-hajiban, 2 alis. Orang Indonesia bilang alis, kalau orang Malaysia bilang kening kalau nggak salah. Nah, ini alis ini. Kalau Singapura juga bilang kening. Kalau kita kening itu dahi. Kalau orang Malaysia bilang ini ada orang Indonesia ini, saya kasih tahu sekalian ya. Nah, kalau orang Malaysia bilang alis itu kening. Nah, kalau orang Indonesia ini namanya alis. Nah, air ini pertama harus sampai di bagian alis ini. Artinya di dasar alisnya ini juga harus terkena air,
Ini yang pertama harus dipastikan, karena banyak orang mengguyur wajahnya tapi tidak memperhatikan bagian alis ini. Kemudian yang kedua, asyariban. Asyariban itu kumis. Ini untuk laki-laki. Asyariban, kumis yang kanan dan kumis yang kiri, ya. Asyarib harus diperhatikan. Kalau kita punya kumis, air juga harus sampai ke dasar kumis. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW juga pernah mencukur kumisnya, jadi lebih aman, air jadi bisa terkena bagian kumis tadi. Kemudian selanjutnya lagi al-ahdab. Air juga harus sampai di ahdab. Al-ahdab itu, hadab itu bulu mata. Karena bulu mata itu termasuk bagian dari wajah yang sering dilalaikan, ya, yang sering dilalaikan. Nah, jadi pertama tadi harus sampai di kening atau alis, kemudian air harus sampai di dasar kumis, air juga harus mengenai bulu mata. Kemudian al-idaran. Al-idaran itu cambang. Kalau dalam bahasa Indonesia cambang. Al-idaran huma ma yuwazil udunaini minal mubtada'il lihyah. Al-idaran itu cambang, yaitu rambut yang tumbuh dari mulai di samping telinga, sejajar dengan telinga sampai ke tempat dagu. Sampai ke tempat dagu ini cambang atau brewok, gitu ya. Air juga harus mencapai dasar cambang kita. Tidak cukup kita membasuh luarnya cambang saja atau brewok saja, tapi sampai di dasarnya kita harus memastikan air itu sampai. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga itu ujung mata. Ujung mata yang tampak ini bagian dari wajah. Yang kalau kita pejamkan mata kita masih tampak. Ini bagian dari wajah. Maaf, biasanya orang kalau bangun tidur tergesa-gesa wudu, dia tidak membersihkan kotoran di ujung matanya, sehingga bagian di ujung mata tadi yang harusnya terkena air jadi tidak terkena air. Kalau tidak terkena air bagian ujung mata ini, maka tidak sempurna guyuran dia pada saat tidak rata ke seluruh wajah dan bisa menjadikan itu wudunya tidak sah. Makanya pertama harus dihilangkan kotoran mata dulu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ini banyak orang tidak tahu, kulit di bawah hidung ini. Ini saya tunjukkan ya. Bukan di dalamnya hidung, tapi kulit di bawah hidung ini termasuk bagian wajah yang harus kena. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan, bibir yang tampak, yang kalau kita tutup mulut kita, bibir ini tampak. Bibir yang tampak ini termasuk bagian dari wajah yang harus terkena air. Jangan kita berwudu, bibirnya kita tutup seperti gini ya. Nah, kalau tidak dikasih contohnya nggak paham. Banyak orang wudu ini ambil air, bibirnya begini. Ada bagian wajah yang tidak terkena air. Jadi pada saat dia berwudu, jangan bibirnya ditutup, tapi biarkan bibirnya. Jadi semua bagian wajah ini terkena dengan air, terkena air. Lalu yang harus kita perhatikan lagi, wa yajibu isalul ma ila manabitil lihyah al khafifah dunal kathifah. Kita juga harus menyampaikan air, memastikan air itu sampai di tempat tumbuhnya atau di kulit tempat tumbuhnya jenggot yang khafifah, jenggot yang tipis. Kalau jenggot kita tipis, kulit yang ditumbuhi jenggot ini juga harus terkena air, sama seperti kulit yang ada di cambang, di alis, itu juga harus terkena air. Kecuali kalau jenggot kita tebal. Kalau jenggot kita tebal, tidak wajib kita memastikan air sampai di kulitnya, cukup di permukaan jenggot tadi. Tapi kalau jenggotnya tebal, takhlil, disunahkan kita menyela-nyela jenggot tadi. Hanya sekedar disunahkan saja. Kalau jenggotnya tipis, wajib air sampai di tempat tumbuhnya jenggot. Tahunya jenggot tipis dan tebal dari mana ini? Kata ahli fikih,
jenggot disimpulkan jenggot kita itu tipis atau tebal, karena kalau jenggotnya tipis berarti air harus sampai di tempat tumbuhnya jenggot. Jenggot itu disimpulkan tipis kalau di dalam arena majelis kira-kira jarak 30 cm kulit tempat jenggot kita ini terlihat, berarti itu jenggot kita tipis. Tapi kalau dengan jarak sekitar 30 cm kulit tempat tumbuh jenggot kita ini tidak tampak, berarti jenggot kita termasuk tebal. Menyela-nyelanya sunnah. Tapi kalau tampak kulitnya berarti jenggot kita tipis, maka wajib memastikan air sampai di kulit. Kemudian kita lanjutkan, tinggal sedikit ini. Wa qul inda ghaslil wajh, dan ucapkan ketika mengguyur wajah itu, ucapkan Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuhu awliyaik. Subhanallah. Ini lihat doanya indah-indah semua, doa Imam Ghazali ini. Wahai Allah, putihkan wajahku dengan sinarmu di hari wajah-wajah para walimu kau putihkan wajahnya. Di hari para walimu wajah-wajahnya kau putihkan. Kemudian wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhi a'daik, jangan kau jadikan wajahku hitam legam dengan kegelapanmu di hari banyak musuhmu wajahnya yang kau hitamkan mukanya, sesuai dengan ayat wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Na'udzubillah. Penutupan terakhirnya ada ini terakhir supaya paham. Kalau nggak paham nanti tidak ada gunanya pembahasan ini. Saya tunjukkan sedikit prakteknya. Kalau mau membasuh atau mengguyur wajah, ambil air begini, kopiah kita naikkan karena harus dari awal dahi. Yang pakai serban, pakai apa semua naikkan. Yang pakai mukena atau rukuh harus naikkan karena harus dari awal dahi. Ambil air, kemudian guyurkan air terlebih dahulu di wajah. Nah, ketika air sudah terguyur di wajah, kemudian letakkan ujung jari tengah dengan ujung jari tengah seperti ini. Begini, kemudian tempelkan di permulaan dahi. Panjang telapak tangan kita ini kalau digabung sesuai panjangnya dengan ukuran wajah kita. Subhanallah, Allah menciptakan ini sudah pas semuanya ya. Nah, letakkan begini dari awal, kemudian turunkan ke bawah. Ini semua yang disebut Imam Ghazali tadi terkena. Lihat ini, samping-samping juga kena. Nah, sampai di alis gosok, sampai di gosok, sampai di kumis gosok. Kemudian sampai di bawah gini, sampai di bawah sini, naikkan ke atas begini. Jadi kita termasuk takhlil, naik ke atas begini. Maka semua bagian wajah kita akan terkena basuhan air tadi dengan cara yang dijelaskan oleh ulama. Wallahu a'lam bissawab. Wala tatruk takhlil al-lihyah al-kattah, jangan kau tinggalkan menyela-nyela jenggot yang tebal. Itu sebagai penutup kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikumsalam.
Ustaz Hasan. Oh, Haji Rahmat. Haji Rahmat. Biniat Syifa. Haji Rahmat. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la syifa illa syifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. ارفع عنه كل تعب شديد واكفه من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعله نورا من نورك وعزا من عزك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك
عطاء من عطائك حراسة حراستك تأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Afwan, ini suaranya di sini agak kecil, jadi anak harus betul-betul mendengarkan. Pertanyaan daripada teman kita ini kan ayat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang-ulang kali 31 kali di surah Ar-Rahman. Teman kita ini bertanya, Habib Nabil Ustaz Hasan, kenapa Allah berulang-ulang kali mengancam manusia dan jin mengenai nikmat apa yang kita mendustakan atau mengingkari. Yang jelas pertanyaan ini mungkin daripada sudut Umar bin Hakim ataupun dari Mustafa ataupun dari Ustaz Nabil Ustaz Hasan, kenapa begitu banyak ulang-ulang kali ayat ini di surah Ar-Rahman. Padahal Ustaz Nabil, hadis Ustaz Nabil kita kasih kesempatan sama Ustaz Hasan Saiful sebelum dia bersalam. Kita persilakan bahasan dari Ustaz Nabil. Di dalam surat Ar-Rahman ya tadi disebutkan diulang Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Surat Ar-Rahman itu kalau tidak salah ada berapa ya? 78 ayat ya, 78 ayat surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Jadi hampir setengah surat Ar-Rahman itu Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya sebagian madrasah tahfidz Quran itu menganjurkan pertama kali surat panjang yang dihafalkan surat Ar-Rahman ini. Karena gampang. Kalau kita mau menghafal surat Ar-Rahman, separuh suratnya kita sudah hafal dulu karena diulang-ulang 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ala itu kata jamak dari al-ilah atau al-iliyu. Artinya an-ni'mah. Ya, al-ala itu artinya nikmah. Jamak dari nikmah gitu ya. Jadi fabi'ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan. Di situ disebut rabbukuma. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma, rabbukuma itu berarti dua. Dua di situ adalah golongan manusia dan golongan jin. Makanya fi'ilnya juga tukadzibani kalian berdua dustakan. Nikmat Tuhan mana yang kalian berdua dustakan? Maksudnya bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, di dalam surat Ar-Rahman kenapa diulang-ulang Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Itu ada yang mengatakan sebetulnya itu bukan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah ini sampai menurunkan level ke makhluknya. Di dalam surat Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan sampai macam-macam kenikmatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai proses manusia itu diciptakan dari apa, jin diciptakan dari apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah kepada manusia dan jin itu bisa-bisanya
kok bisa ada manusia yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmat kepadanya yang melimpah. Bagaimana ada manusia bisa mendustakan Allah? Seperti umpamanya kalau ada orang yang kaya raya, kita setiap hari disuplai hidup kita oleh orang yang kaya raya itu, mungkinkah kita kemudian melupakan orang tadi? Harusnya tidak mungkin kita melupakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada hambanya, bagaimana kamu bisa mendustakan Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang jika bukan karena Allah itu kamu tidak ada di muka bumi ini, dan jika bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kamu tidak bisa melangsungkan hidup di muka bumi ini, dan jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maka kamu akan menjadi makhluk yang binasa. Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita, tapi bagaimana manusia itu melupakan satu-satunya zat yang maha kasih dan maha sayang? Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya pertanyaan cintanya Allah kepada makhluk. Hei makhluk, kenapa kamu itu bisa lupa kepada aku? Ini loh, aku telah mengguyurkan nikmat. Ini disebutkan juga, kalau tidak salah, oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau tidak salah, Imam Suyuti mengatakan hikmah diulang-ulangnya kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hikmahnya diantaranya adalah untuk memperkuat takkid, memperkuat peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan jin ini, agar mereka benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada zat yang mengcover segala hidup mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat wa qalilun min ibadiyasy syakurun. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Memang sebagian besar manusia dan jin itu lupa kepada pemberi nikmat, terbuai oleh nikmat. Makanya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Itu yang saya ketahui. Saya tidak tahu persis. Saya kira mungkin ini yang difahami juga oleh guru-guru kita di sana. Sebab Imam Suyuti itu juga digunakan pendapatnya oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Nabil dengan penjelasan itu. Mungkin Ustaz Nabil mau pulang dulu atau mau continue sampai dulu Nabil? Anda mohon diri, jasadnya aja tapi rohanya dihadirkan di sini supaya pahalanya sempurna juga. Insyaallah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Istahdarna Ustaz Hasan, da'watukum wa Ibrahim wa yang lain-lain, Habib Muhsin, Agil. Doakan kita semua. Insyaallah kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Walakum natarakhas. Baik, kita